السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Majlis Al-Ikhlas rahimakumullah. Alhamdulillah ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan ya, di kota Surabaya. Tadi malam hujan, pagi ini juga hujan. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan ini juga menjadi pertanda bahwasannya rahmat Allah itu tidak pernah berhenti. Kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada kita adalah kebaikan-kebaikan yang memang Allah memberikan kepada hamba-hambanya, kepada makhluknya, kepada siapapun yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan-kebaikan di atasnya, termasuk kekuatan, bahkan keistiqomahan yang Allah berikan kepada kula panjenengan sedaya untuk bisa tetap melangkahkan kaki melaksanakan sholat subuh berjamaah, melaksanakan ibadah yang tidak semua orang itu diberikan kesempatan dan memilih untuk bisa hadir di mula hari, di awal hari, di mana pagi itu kita buka. Mungkin sebagian mendahului dengan amalan-amalan sunnah yang sangat dianjurkan, yakni qiyamul lail atau orang sering sampai tahajud. Sampai pada beberapa detik atau menit yang lalu kita bersama-sama bisa melaksanakan sholat berjamaah. Alhamdulillah ala kulli hal, yang mudah-mudahan ini menghantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian yang tidak kalah penting, di penghujung akhir kehidupan kita, di akhir nafas kita ya, dihantarkan kita menjadi hamba yang terpilih dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ini penting. Maka itu semua tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada prepare, tidak ada persiapan, tidak ada pembiasaan. Di penghujung kehidupan itu sangat penting. Bukan hanya mulanya dan kemudian prosesnya, tapi penghujungnya itu bagaimana, itu penting bagi kita. Makanya sholat itu kok diperintahkan setiap hari. Maka dengan ketaatan dan keikhlasan kita lah, kita nggak pernah mengeluh. Mungkin ada sebagian orang mengatakan sholat kok bendino, sholat kok setiap hari, diulang-ulang. Apa rahasianya? Supaya kita itu mendapati kekuatan. Rahasia diulang-ulang itu adalah supaya ada kekuatan. Karena tidak semua orang ketika diulang-ulang itu mau tuh terus istiqomah. Wastaqim kama umirta. Maka istiqomalah, tetapkanlah diri kalian itu sebagaimana aku perintahkan kepada engkau.
Para jamaah rahimakumullah, di kesempatan pagi ini kita juga tidak lupa berzikir kepada Allah, ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Terus kalimat ini menjadi zikr, menjadi peringatan bagi kita agar kita terus menempatkan, karena memang ada namanya disebut dengan afirmasi, sesuatu yang diulang-ulang terus menerus. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusir. Di pagi hari ini, ya, sampai nanti petang hari kita ketemu lagi, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa ilaika nusur. Para jamaah rahimakumullah, ini pembiasaan yang harus terus menerus kita tanamkan, kita biasakan dalam kehidupan kita. Di kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang sebagian dari apa yang telah terjadi di hadapan kita sampai detik ini, yang itu tidak bisa kita lepaskan dari diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Memang secara jarak jauh dari Surabaya, wabil khusus Surabaya, dari Perak, di titik Perak ini, kalau ditarik garis dari Perak sampai Palestina, jauh. Tapi bumi Allah ini sebenarnya dekat. Dengan teknologi kita bisa tahu perkembangan di dunia ini dengan sentuhan jari, apa yang sedang terjadi di belahan dunia. Dekat. Tapi yang menjadikan kita paling dekat itu adalah iman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang beriman itu, kata Allah, didekatkan rasanya itu, sepersaudaraannya itu karena iman. Ini dahsyat, ini luar biasa. Karena kita diciptakan dari ayah dan ibu yang berbeda. Sehingga kemudian unsur suku dan ras itu, ya, saya tidak menyebutkan agama dan antar golongan, suku dan ras yang ada di dunia ini tidak menjadikan kita itu berjarak, melainkan semakin dekat bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa saya langsung arahkan ke bumi Syam, Palestina? Dulu Syam itu adalah Yordan, Syria, Lebanon, dan Palestina. Sebuah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tanah di salah satu permukaan Allah, di salah satu permukaan buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, yang dimana para nabi dan para rasul itu berada di atasnya, bahkan menjejakkan kaki di atasnya. Bahkan sebuah peristiwa besar yang terjadi di masa Rasulullah SAW dalam episode kehidupan beliau, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, juga terjadi di sana. Di bumi yang hari ini, Masya Allah, ya, kalau kita ingin tahu bagaimana kezaliman itu, inilah yang kita lihat fakta di zaman ketika anak manusia sebagaimana kita hadir pada era kali ini, kita melihat kezaliman yang luar biasa. Kalau kita membaca Al-Quran, beberapa kaum yang kemudian diceritakan dalam Al-Quran dengan segala kezalimannya, maka sifat Fir'aun itu juga melekat, ya, di fikuli zamanin wa makan. Di setiap waktu dan tempat yang mana karakter Fir'aun ini pun muncul
hari ini di Palestina. Bagaimana tidak? Kita punya alat komunikasi ini yang dengan cepat bisa disiarkan bagaimana kemudian kekejian, kekejaman, kezaliman orang-orang Zionis Israel Yahudi yang mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perilaku-perilaku mereka. Dan juga ini menjadi renungan buat kita semuanya para jamaah rahimakumullah. Man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina wa laysa minhum. Rasulullah mengingatkan kepada kita, barang siapa yang dibangunkan di waktu pagi hari wa lam yahtam, dan tidak mengambil ihtimam, memperhatikan sesuatu yang penting yang berkaitan dengan urusan kehidupan dia dengan Allah, dengan Rasulnya, dan dengan orang-orang mukmin, dan dia tidak merasa bahwasanya itu bagian dari kehidupannya, penting dalam kehidupannya, urgent di dalam aktivitas amaliyahnya, falaisa minhum. Maka sesungguhnya karakter orang yang kemudian hanya memikirkan kehidupannya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri, maka sebenarnya dia bukan termasuk golongan orang-orang Muslim. Jadi Islam itu selain memperhatikan aspek personalitas dirinya sendiri, Islam juga memperhatikan aspek sosial, aspek-aspek kebersamaan, sehingga kemudian nuansa kebersamaan dalam kebaikan dan kebenaran itu menjadi domain yang penting dalam Islam. Kita lihat dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari, ibadah yang namanya sholat, kita memahami sholat sendirian dengan sholat berjamaah, Allah memberikan keutamaan. Rasulullah menyampaikan kepada kita bahwasanya derajat kedudukan dan balasan itu Allah utamakan ketika kita sholat dalam keadaan berjamaah. Menunaikan sholat sendiri bagaimana? Boleh, tapi berjamaah itu afdol, memiliki keutamaan yang luar biasa. Maka di sini kita bersyukur, alhamdulillah ala kulli hal, jika kita masih diberikan perasaan, kemampuan, kesadaran, kepahaman, ya, rasa yang ringan, rasanya nggak ada berat sama sekali, tulus, ikhlas, bisa melaksanakan sholat berjamaah itu karunia sekaligus nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ini penting. Yang kedua itu juga memberikan gambaran, ya, kita patut merenungi kondisi kita setiap subuh. Kita ingin menghadirkan subuh berjamaah itu seperti sholat Jumat bagi kita yang laki-laki, atau kita ingin menghadirkan sholat subuh itu seperti suasana sholat hari raya, penuh, soft sampai di luar, di Serambi, bahkan di lantai 2 gambaran masjid ini, ya, sehingga disitulah yang juga akan menjadi tolok ukur kapan Palestina akan dibebaskan, ya. Secara perjuangan ini menjadi kewajiban bagi saudara-saudara kita, fardu ain bagi penduduk Muslim di Palestina untuk mempertahankan hak mereka, kepemilikan mereka yang telah dirampas, diambil secara paksa oleh para agresor Zionis Israel Yahudi. Fardu ain, mereka melakukan perlawanan itu fardu ain. Maka sangat kurang tepat jika ada seseorang yang berfatwa mengatakan bahwasanya
hendaknya penduduk Palestina wabil khusus yang hari ini berada di Gaza untuk meninggalkan tempat. Dia serukan dan hari ini viral di media sosial, ya. Dan pernyataan-pernyataan yang lain yang justru bukan kemudian menguatkan, kesannya malah gembosi. Ya, ada yang menuduh Harakah Muqawamah al-Islamiyah yang disebut dengan Hamas, disingkat dengan Hamas. Harakah itu sebuah organisasi atau gerakan. Muqawamatul Islamiyah. Ya, muqawamah di sini itu dimaknai adalah mempertahankan. Ya. Jadi Harakah al-Muqawamah al-Islamiyah, gerakan Islamiyah sebagai gerakan untuk mempertahankan eksistensi kaum muslimin di Palestina, wabil khusus eksistensi Islam di Palestina. Para jamaah rahimakumullah, ini penting di kesempatan yang penuh dengan berkah di pagi hari ini, supaya kemudian timbul kesadaran di tengah-tengah umat Islam itu bahwasanya persoalan yang ada di dalam diri mereka dan di hadapan mereka, apa yang mereka lihat, apa yang kita lihat, ya, apa yang kita dengar, bahkan apa yang kita rasakan. Sesungguhnya orang beriman itu juga dituntut bagaimana dia mampu memiliki rasa. Karena luar biasa tantangan kita hari ini, para jamaah rahimakumullah, Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa hari ini jadi penting. Rasa untuk bisa tahu dan sadar dan paham bagaimana bainal haq wal batil. Bagaimana kita memahami al-wala wal bara. Kita ini condong membela siapa, dan kita ini menempatkan ketidaksukaan dan kebencian kita itu kepada siapa dan karena apa, alasan apa kita itu mendukung dan alasan apa kita itu membenci, tidak suka. Hari ini penting karena ada upaya untuk mematikan rasa itu. Gak usah jauh-jauh mikirin Palestina, ngapain? Persoalan bangsa ini juga masih banyak. Ada yang ngomong begitu. Ya, itu kan persoalan negaranya Palestina, bukan bangsa kita. Ini rasanya tuh gimana? Udahlah, penduduk Gaza tinggalkan aja Gaza. Bahkan ada yang mengatakan ini salahnya Hamas karena melakukan penyerangan terlebih dahulu, sehingga kurang lebih datanya hari ini kurang lebih bahkan bisa lebih 10.000 jiwa sudah. Ya, dari semua kalangan, bayi, anak-anak, wanita, kalau laki-laki, dewasa maupun remaja, kurang lebih 10.000 jiwa. Ya, dibom, sekali bom, blem, dah ratusan bahkan bisa dihitung ribuan. Karena kelicikannya orang-orang Zionis Israel Yahudi laknatullah alaih. Nah, ini soal rasa. Ya kan, bagaimana kita bisa merasakan itu karena memang dibangun di atas pemahaman keislaman yang benar. Kehadiran kita, kesadaran kita, kepedulian kita itu hari ini bisa menjadi tolok ukur dan cerminan kondisi umat Islam itu seperti apa. Yang itu di dalamnya ya ada kula panjenengan sedaya niki. Kita ada di situ. Kalau kita disebut umat Islam, ya kita ada di situ. Tapi bagaimana kelak nanti, ya, dimanapun orang Islam yang mereka berteriak karena tersakiti, mereka yang berteriak karena terzolimi, maka ada bagian kita untuk mempertanggungjawabkan diri kita sebagai umatnya baginda Rasulullah Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang perkara-perkara yang terjadi dalam kehidupan ini, apa yang menimpa umat ini. Kita ada di situ untuk kelak juga dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari urusan-urusan kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wanita-wanita muslimah di India yang dizalimi dibuka auratnya. Orang-orang Uighur di Cina yang dizalimi dipaksa mereka untuk minum khamr dan makan babi. Atau bahkan di negeri kita sendiri. Ya. Maka penting kiranya kita juga melihat ya apa yang kemudian dicerminkan oleh Allah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita renungi pada pagi hari ini. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Saya nanti juga akan masih kaitkan dengan persoalan-persoalan kita dengan Palestina khususnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhadditsunahum bima fataha Allahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Afatatma'una ay yu'minu lakum, maka apakah kamu kaum muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Faqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah. Summa yuharrifuna, lalu mereka mengubahnya. Mim ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, lalu mereka mengubahnya setelah mereka itu memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Dalam tafsir memang disebutkan ini adalah perilakunya orang Yahudi yang ketika disampaikan firman Allah dalam kitab Taurat mereka pahami, lalu mereka rubah sesuai dengan keinginan mereka. Ya. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, qalu amanna, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada komplotannya, gerombolannya, konco-konconya, ya bahasa anak muda sekarang, circle-nya, ya jamaahnya, kelompoknya sendiri, mereka mengatakan, ya, dan bertanya, apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Tentang apa? Di mana dalam Taurat disebutkan bahwa kelak Nabi yang datang dan yang terakhir kali yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi disembunyikan oleh sebagian orang-orang Yahudi karena mereka takut akan sesuatu yang menimpa dalam diri mereka berkaitan dengan janji datangnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah rahimakumullah, perilaku ini
bukan hanya apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini babnya orang Yahudi, tetapi ini juga bisa berlangsung hingga hari ini, yang ayat-ayat Al-Qur'an, ajaran Islam telah sampai kepada kita, ayat dibacakan, hadis-hadis juga diperdengarkan sampai kepada kita, kemudian juga dipahamkan. Namun apa yang terjadi para jamaah rahimakumullah, setelah mereka tahu dan mereka paham, namun bukan yang benar yang disajikan, tetapi justru mereka berputar, ya, atau mereka melakukan pemutar balikan, sehingga kemudian yang terjadi adalah kerancuan. Bahkan bukan lagi hak yang disampaikan, tetapi adalah kebatilan. Bahkan mereka itu kemudian waistaru bi'aisamanan qalila, dan mereka memperjualbelikan ayat ini dengan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala samanan qalila, dengan harga yang sedikit atau kemudian murah banget. Jual ayat. Untuk apa? Untuk memperdaya manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang juga akhirnya berpengaruh kepada perasaan kaum muslimin hari ini, yang ketika memandang sesuatu itu, ya, jadi asing. Maka Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis, di akhirnya beliau mengatakan, fatuba lil ghuraba, maka bergembiralah orang-orang yang asing, yang ketika banyak manusia itu meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, dan kemudian sikap mereka itu kepada orang-orang yang menyeru kebaikan itu dituduh sebagai ahlul fitan, membuat fitnah. Sementara orang-orang yang menyeru kebatilan atau kemungkaran disebut sebagai orang-orang yang melakukan perbaikan. Mereka mengatakan diri mereka adalah muslih atau muslihun. Mereka orang-orang yang melakukan perbaikan. Mereka yang dulunya mengkampanyekan kami akan melakukan perubahan begini dan begitu, tapi faktanya bukan melakukan perubahan, tapi justru kerusakan. Para jamaah rahimakumullah, perilaku orang-orang Yahudi yang seperti inilah, ya, kalau nun jauh di sana, saudara-saudara kita di Gaza, ya, wabil khusus di semua wilayah Gaza, utara, selatan, tapi barat dan seterusnya, atau di belahan bumi Palestina yang lain, menghadapi real, ya, Zionis Yahudi Israel itu. Kita di sini kita tidak berperang, tapi yang kita hadirkan hari ini adalah bagaimana mampu membersihkan apa yang ada dalam diri kita sebagai seorang muslim, sifat, karakter, perbuatan, gagasan, ide, pemikiran ala Yahudi. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah selamanya tidak akan ridho. Disebutkan dua entitas ini, entitas Yahudi dan Nasrani. Sampailah kemudian Allah gambarkan dalam ayat itu perilaku orang-orang Yahudi yang tidak akan pernah ridho kepada kita dengan disebutkan hatta tattabi'a millatahum. Apakah ini tidak terjadi? Sudah terjadi. Saya katakan, kita doakan bersama, ya, siapapun yang meninggal di bumi Palestina, di Gaza, wabil khusus, Allah jadikan mereka adalah para syuhada dan orang-orang yang kemudian membelanya, termasuk bagian orang-orang yang kemudian berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad fi sabilillah.
Di sekali bom ratusan habis. Nyawa yang hilang adalah nyawa. Tapi kita yang di sini para jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita waspadai? Apa yang harus kemudian kita lakukan selain memberikan bantuan ya finansial atau barang, obat-obatan, ya doa juga termasuk. Tapi untuk mengiringi kekuatan doa kita atas ketidakmampuan dan kelemahan kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina, maka yang tidak kalah penting hari ini para jamaah rahimakumullah, ya bukan hanya usaha untuk melakukan boikot, ya menahan diri untuk tidak melakukan pembelian produk-produknya Yahudi dan Israel laknatullah, tetapi yang juga kita harus lakukan hari ini adalah mengkaji Islam itu secara paripurna. Udkhulu fisilmi kafah. Kalaulah di Palestina kemudian banyak korban jiwa syuhada, maka yang tidak kalah penting yang harus kita lakukan dan kita pikirkan hari ini adalah dampak dan bahayanya pemikiran ghairu Islam. Di situ ada pemikiran orang-orang Yahudi, Nasrani, atau kalau dalam sebuah gagasan atau ideologi, kita dapati ada ideologi besar selain Islam, yaitu kapitalis sekuler dan sosialis komunis. Yang ini kita sebut sebagai bahaya laten yang mematikan perasaan. Bukan hanya perasaan, imannya dihancurkan. Mungkin dia tetap berdiri sholat, tetapi yang ada di benaknya, di pikirannya itu pemikiran sekuler, kapitalis. Ya seperti hari ini negeri ini dikuasai orang-orang kapitalis dan oligarki. Rusak. Indonesia ini sebenarnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, kata orang Jawa, dijadikan sebagai negeri yang gemah ripah loh jinawi. Saking sejahteranya. Tapi hari ini Masya Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah kemudian bukan karena keimanan di sebagian di antara kita yang masih ada dan ketakwaan yang juga masih ada di antara kita, mungkin Allah sudah jadikan Indonesia itu negeri yang sudah tidak lagi gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Sebuah istilah untuk menggambarkan betapa kesejahteraan, kebaikan, melimpahnya sumber daya alam yang luar biasa di bumi yang namanya Indonesia. Tapi begitulah ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini didustakan, diputar balikkan pemahamannya. Tidakkah kita merasa hari ini generasi-generasi kita itu dilemahkan iman? Mereka yang memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis Rasulullah SAW diputar balikkan sedemikian rupa. Bahaya gagasan moderasi beragama itu membuat kita itu jadi lemah. Mohon maaf kalau saya gunakan, bukan hanya lemah syahwatnya, ini imannya. Kita pikir bahwasanya subuh ini, ya, ini yang isi generasi muda semuanya, sampai penuh masjid ini. Barulah kita akan melihat betapa gegap gempita, ya, dalam deru-debu yang luar biasa semangatnya anak-anak muda itu. Subuhnya itu dilihat penuh nggak masjidnya ini. Ini tantangan buat kita orang tua. Al-Fakir juga sebagai orang tua yang juga ada putra putri. Itu begitu, dorongan untuk ayo berangkat sholat subuh, terus begitu, hingga kemudian semua masjid itu penuh. Dan inilah yang juga nanti akan menggetarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini yang menjadi tolok ukur kekuatan iman itu adalah mampu untuk melakukan perlawanan. Karena sebenarnya selemah-lemahnya iman itu adalah cuman batin saja dalam kemungkaran.
Maka yang beredar sebuah tulisan mengiringi perjuangan saudara-saudara kita di Gaza itu. Ya, ada orang menulis, ya sumbernya saya belum melacak dari mana, dia mengatakan mungkin selama ini kita menyangka negeri kita ini tidak dalam kungkungan ataupun penguasaan orang-orang Yahudi Israel laknatullah. Tapi baru kali ini saya sadar, kata penulis itu, justru di Palestina, wabil khusus yang hari ini sedang didolimi di Gaza, adalah satu tempat di mana disitulah terjadi negeri yang tidak dikuasai oleh Yahudi dan Israel. Artinya apa? Negeri-negeri yang lain ya lemah. Yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Palestina hari ini selain tadi akomodasi obat-obatan, makanan dan yang lain adalah tentara-tentara yang membela saudara muslim di sana. Tentara ya dilawan dengan tentara, ya kan? Cuma liciknya orang Israel nggak berani berhadapan face to face, liciknya begitu. Kalau mereka punya pasukan elit, katanya pasukan yang punya peralatan canggih, mestinya mereka, kalau kita bayangkan seperti terjadi peperangan di zaman Rasul, para sahabat misalkan gitu ya. Kata orang sini, lah isok wani dep-depan. Ya, tapi nggak begitu orang-orang yang Israel itu, Yahudi Zionis itu. Yang mereka sasar rumah sakit, tempat perkumpulan, sehingga yang jatuh banyak anak bayi, wanita, ya, orang tua. Dan kita sebenarnya bukan kali ini, semenjak peperangan lama melawan Israel itu, orang-orang pasukan Israel itu pengecut. Bedanya apa? Secara i'tiqadi, secara imani beda. Apa yang membedakan? Orang muslim itu yang dicari adalah syahidnya. Makanya ada kejadian di awal itu, seorang dokter, ibu-ibu, seorang muslimah, dokter muslimah, dia keluar dari rumah sakit ketika mendengar suami dan anaknya itu syahid. Tidak menangis, justru dia sangat senang. Ya, suami dan anak-anaknya meninggal dalam keadaan syahid. Ada seorang laki-laki fenomena di dalam rumah sakit yang dia memarahi, menegur lah bahasanya. Seorang pemuda yang menangisi kehilangan anaknya karena korban bom. Dia nasihati dengan nada dan khasnya orang-orang di sana mungkin, ya dengan nada seperti itu. Kenapa antum menangis? Ya, bukankah ini takdirnya Allah? Bukankah Allah memberikan kebaikan yang banyak di dalamnya? Kematian, luka yang luar biasa secara perasaan itu memang membuat kita jadi sedih. Tapi situasi itulah yang menjadikan iman dan kuatnya orang-orang di Palestina dan di Gaza itu untuk melakukan perlawanan terhadap Yahudi. Sebagai juga bentuk untuk mengumumkan rasa kami ini adalah rasa perlawanan terhadap kezaliman. Ya, sebagaimana orang itu, kita ini punya rumah, kemudian ada orang ketuk-ketuk pintu, minta bantuan, kita bantu, ya. Esoknya dia kembali lagi bukan minta bantuan, tapi ngedor-ngedor sama bawa orang banyak, dan dia masuk paksa ke dalam rumah kita dan mengusir kita, ya. Dan kemudian setelah orang yang dari rumah ini diusir dari rumahnya, dia kemudian teriak-teriak di depan rumah itu, kami hari ini adalah pemilik rumah ini. Itulah perilaku orang Israel hari ini yang harus kita pahami. Jadi tanah Palestina yang telah dijanjikan, yang telah diberikan kunci itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai tanah wakaf untuk kaum muslimin, yang hari ini kita pun di sini berhak untuk mengklaim itu adalah tanah kaum muslimin. Klaim yang benar, bukan klaim abal-abal. Para jamaah rahimakumullah. Maka poin penting dalam pertemuan kita pagi hari ini adalah bagaimana kita mempertahankan diri, waspada terhadap bahaya laten, ide, gagasan, pikiran ala Yahudi, ala Nasrani yang dalam produk pemikiran itu lahir dalam bentuk yang namanya tadi itu kapitalis, ya, kemudian ilmaniyah, sekularisme, yang di situ adalah
fasludin anil haya, memisahkan antara agama dengan kehidupan. Maka bicara tentang agama itu hanya ada di masjid, di ruang taklim, majelis ini. Tapi kalau orang sekuler memahaminya begitu, ya sudah mungkin kajian di masjid saja. Tapi di kantor ada orang dengan emosi mengatakan jangan bawa-bawa agama di sini. Ini kantor, ini ruangan kerja saya, ini perusahaan saya. Jadi seakan-akan Allah itu hanya hadir di masjid. Ya, Allah nggak usah ikut-ikutan kalau perkara-perkara tentang kehidupan mereka itu diatur dengan aturan Allah atau aturan Islam. Ini namanya sekuler. Ya, kayak tadi juga sekulerisme. Negeri-negeri kaum muslimin terpecah belah menjadi 50 negara lebih dengan bentuk bendera-bendera yang mereka kemudian lakukan. Tahukah panjenengan kalau bendera yang ada, ya, merah, putih, hitam, hijau, ya, dan seterusnya itu juga menjadi bagian rekayasa orang-orang Yahudi. Maka hari ini sekali lagi para jamaah rahimakumullah, jangan kita kemudian menyembunyikan kebenaran, ya, menyembunyikan kebenaran yang sebenarnya harus disampaikan. Menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah, ini perilakunya orang Yahudi. Menentang dan berpaling dari kebenaran, ini juga perilakunya orang Yahudi. Ya, selain perilaku kekejaman secara fisik, ya, sebagaimana di Gaza, tapi yang hari ini kita harus waspadai yang laten itu karena kita ini masih hidup, tetapi kal mayyit, seperti zombie, hidup tapi di alam pikiran dan bawah sadarnya itu bukan Islam, campur-campur, ya. Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Inilah generasi yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam itu hari ini, supaya mereka lemah secara pemikiran, lemah secara semangat, lemah secara keinginan untuk bangkit menjadi pembela Islam, pejuang Islam, menjadi orang Islam yang paripurna, menjadi orang Islam yang kafah. Ini tantangan kita hari ini. Di sini yang kita hadapi siapa? Bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, sesama saudara kita sendiri. Nanti ngomong gini sedikit, wah ini ustadznya radikal ini. Ya, ini fundamental. Ini ustadznya aliran keras. Dan sebutan-sebutan yang dilekatkan di benak kaum muslimin, ya, di dalam diri seorang mukmin, agar mereka itu kemudian terkalahkan. Tidak usah diperangi, sudah kalah duluan. Mentalitasnya adalah mentalitas orang-orang yang terjajah. Sudahlah 350 tahun lebih dijajah secara fisik oleh Belanda, yang mungkin beberapa hari ke depan diperingati sebagai hari pahlawan, ya. Tapi hari ini kita juga patut kita renungi dengan sebenar-benarnya bahwasanya apa yang menimpa kita, generasi kita hari ini juga telah mendapatkan serangan dari orang-orang Yahudi. Tidakkah kita sadar Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam penghujung akhir surat Al-Fatihah, ketika kita bermohon kepada Allah, diajari supaya kita bermohon kepada Allah dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami petunjukmu ya Allah di jalan yang mustaqim. Disebutkan di situ karakter jalannya apa? Mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu dilanjutkan di ayat sesudahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau berikan karunia dan kenikmatan. Minan nabiyina wal mursalin wasuhada wasalihin, dari kalangan para nabi dan para rasul, orang-orang yang telah mewakafkan dirinya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang melakukan perbaikan, orang-orang yang saleh. Allah sebutkan lagi ghairil maghdubi alaihim,
waladhdallin. Ya Allah, jangan Engkau berikan kepada kami petunjuk orang-orang yang Engkau murkai. Orang-orang yang Engkau murkai, al-maghdubi alaihim. Maka para mufassir menjelaskan siapa orang-orang yang dimurkai itu, al-yahud waladhdallin, dan mereka orang-orang yang tersesat, yakni an-nasara. Itu kita ulang-ulang terus, kita baca minimal 17 kali dalam satu hari. Tapi kadang-kadang bagaimana kita mengkoneksikan, mengkaitkan dengan sepenuh kesadaran, kita ingin bahwasanya kita terhindar dari semua jalan milah subul, jamak dari sabil, ya, orang-orang al-maghdubi alaihim waladhdallin. Inilah tugas kita hari ini para jamaah rahmatullah, menanamkan kesadaran, menanamkan kebanggaan sebagai orang muslim. Jangan sampai kita ini jadi generasi yang kalah, generasi yang nggak percaya diri dengan Islamnya. Ya, yang hari ini anak-anak kita itu dilemahkan dari berbagai macam serangan. Makanannya, pakaiannya, hiburannya, bacaannya, tontonannya, karakter-karakter yang ditanamkannya. Ya, jadi masya Allah gitu. PR kita ini banyak sekali ya, PR kita ini. Ya. Tadi itu andainya ini perang, ya kita perang, tapi karena kita nggak perang, kita nggak sebagaimana sebagai saudara-saudara kita di Palestina, tidak. Tapi justru juga berat tantangannya. Tadi saya katakan kita menghadapi sesama saudara sendiri. Padahal satu jamaah satu masjid begini, tapi begitu keluar dari masjid pemikirannya udah beda. Wah, kalau saya sih nggak begitu. Kalau saya ini boleh-boleh saja. Kalau saya enggak, kalau begini, nah gitu. Padahal kalau kita mau bicara itu, tolok ukurnya itu bagaimana Islam mengaturnya. Bahasa lainnya, hukumnya ini bagaimana kalau dalam pandangan Islam. Tentang haramnya riba, tentang haramnya mengangkat pemimpin yang tidak menjalankan syariat Allah, aturan Allah. Jauhi pemimpin-pemimpin yang tidak sholat. Ya, tolok ukur kita itu ya sholat ini. Makanya dipilih imam yang memimpin, ngerti tata carane sholat, rukun salasanya sholat itu tahu, bacaannya benar mulai Fatihah maupun bacaan sesudahnya benar, ngerti apa yang membatalkan sholat, ngerti. Coba sholat saja kita diajari untuk mencari pemimpin yang terbaik. Cuman satu, imam nggak boleh dua. Ya, kalau makmum boleh berbilang, boleh banyak. Apalagi memilih pemimpin negara ini. Saya tidak ada kepentingan pada 3 calon itu. Ya, saya terus terang sampaikan di sini, saya tidak ada kepentingan ya kepada 3 calon yang ada itu, tetapi saya ingin menegaskan, mengingatkan kepada sesama saudara muslim, pemimpin itu harus sholat. Kalau punya pemimpin nggak mau sholat, wah sudah. Ya, tolok ukur kita ini prinsip, ya, kemudian berdalil, kemudian ideologis. Pemimpin ya harus sholat. Pemimpin orang sholat. Pemimpin rumah tangga sebagai seorang suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya harus sholat dan bisa mimpin sholat. Itu pekerjaan kita. Jadi bukan hanya nafkahin doang, ngasih nafkah gitu, tapi harus bisa mimpin sholat. Ya, ini syarat dan kriteria yang sebenarnya sederhana tapi mendalam. Punya pemimpin gak tahu sholat, ya gak usah dipilih. Ya gitu ya. Tapi itu sederhana. Berikutnya kita tentukan kriteria-kriteria ideal. Apa? Pemimpin yang mau menerapkan aturan Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah rahimakumullah, di akhir penghujung pertemuan kita pada pagi hari ini ingin saya sampaikan bahwasanya tanggung jawab kita pada diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari terus kita sempurnakan. Kita mengakui kita ada kelemahan, kita mengakui kita masih ada kekurangan, kita masih ada banyak hal yang belum kita tunaikan sebagai bagian kewajiban kita kepada Allah, Rasulnya, bahkan kewajiban kita kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin.
Oleh karena itu Al-Quran mengajak kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'ah wala tafarraqu. Iktisam, ya, iktisam, berpegangan itu kita akan kemudian punya daya magnetisme yang kuat sesama kita, sesama muslim ini, manakala kita tuh memiliki kesadaran yang sama, sebagaimana kita salat berjamaah gitu. Kalau beda-beda sedikit masalah khilafiyah itu, kalau masih tahu dan ngerti ilmunya dan kita bisa toleransi sama muslim, selesai sudah, tidak usah diperpanjang kalau masalah-masalah khilafiyah, sehingga daya rekatnya itu kuat. Jadi iktisam, jadi kemudian kita berpegang teguh pada tali agama yang sama, yaitu Islam. Di situ ada Al-Quran, hadis, ya, bihablillahi jami'ah. Maka Allah pesankan kepada kita, wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan memecah belah, jangan mau dipecah belah. Wala tafarraqu, karena kalau kita berpecah belah, ya sudah selesai urusannya, mudah dikalahkan. Strateginya musuh-musuh Allah wa makaru, dengan makar-makar mereka, salah satu strateginya adalah membuat kaum muslimin itu berpecah belah, apalagi pada persoalan-persoalan yang sifatnya usuli, i'tiqadi, keyakinan, sampai pada persoalan-persoalan yang sifatnya khilafiyah, cabang saja. Ya, ini penting para jamaah rahimakumullah, supaya apa? Ya supaya kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rahmat itu akan diberikan, bagaimana keberkahan itu akan kita dapatkan kalau yang terjadi di situ permusuhan, ya, kebencian, ketidakakuran, nggak akur, podo dulur muslimi, gontok-gontokan, ya. Ini menghabiskan energi yang luar biasa, ya. Maka persoalan siapa yang menjadi layak menjadi calon pemimpin negeri ini, saya sampaikan, kita ngaji dulu, ya, kita ngaji dulu, kita taklim dulu, supaya pilihan hati kita itu benar, bukan hanya sekedar milih orang di sini, tapi bentuk pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin negeri ini adalah pemimpin yang harus mengantarkan kepada kebaikan, bukan hanya di dunia, juga menghantarkan kepada kebaikan akhirat. Mudah-mudahan itu para jamaah rahimakumullah, ada kemanfaatan, ada kemudahan bagi kita semuanya, dilembutkan hati kita, jangan sampai keras, ya. Sesama muslim itu ruhama'u bainahum, punya kasih sayang, janganlah bentak-bentak, ya. Ingatkan kalau bisa baik, kenapa harus dibentak-bentak, ya. Kalau ada pengajian, ya didengarkan dulu, ya, bener nggak isinya, jangan pengajian belum dimulai sudah dibubarkan, misalkan begitu. Ini kan bentuk-bentuk supaya kemudian ada iktisam di antara kita. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah engkau dalam hal kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah engkau tolong menolong, sokong menyokong, dukung mendukung, bela membela, ya, alal ismi, atas dosa, kemaksiatan, kemungkaran, permusuhan, wa iyadzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai kita masuk perangkap-perangkap setan yang ada di sekeliling kita, baik itu berupa sosok namanya manusia, baik itu berupa jabatan, baik itu berupa gagasan, ya, baik itu berupa ide yang seakan-akan indah, seakan-akan menawan, tetapi sebenarnya jauh dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.